Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Oke, hari ini kita fokus ke program Makan Bergizi Gratis, atau MBG ya. Program yang ambisius banget, tapi sekarang malah, banyak kontroversi serius nih. Mulai dari keracunan massal, sampai ada potensi gugatan hukum segala. Nah, sumber kita kali ini cukup beragam. Ada laporan investigasi mendalam soal ribuan kasus keracunan, ini data sampai September 2025 ya. Terus ada analisis dari pakar pangan, juga kebijakan publik, dan kita lihat juga perspektif hukum soal kemungkinan menuntut pertanggungjawaban. Jadi misi kita di Deep Dive kali ini, kita coba urai ya, kenapa sih ada jurang yang kok kayaknya lebar banget antara klaim sukses dari pemerintah sama kenyataan pahit di lapangan. Kita coba pahami akar masalahnya, dan ya, lihat juga apa jalur hukum bisa jadi solusi atau gimana. Oke, siap ya? Mari kita selami bareng-bareng. Coba deh, Anda bayangkan kontrasnya. Di satu sisi, Presiden Prabowo bilang tingkat keberhasilan MBG ini nyaris sempurna. Angkanya disebut 99,99%. Tapi di sisi lain, data sampai September 2025 itu nunjukin ada lebih dari 5.000 kasus keracunan massal. Loh, dan ini kejadiannya di puluhan kota kabupaten, tersebar di 16 provinsi. Banyak ya ternyata. Angka 5.000 ini kan bukan cuma statistik ya, di baliknya ada cerita-cerita nyata. Kayak Najwa, ini siswa SMA di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, dia cerita sempat cium bau aneh, kayak busuk gitu, dari kari ayam MBG. Bener aja, habis itu dia sama 46 temannya mual, sakit perut, pusing. Kasian banget. Atau di Nunukan Selatan, Kaltara, itu ada temuan ikan tongkol, waduh, dikerubungi ulat kecil gitu. Ngeri ya? Dan kasus kayak gini menyebar. Di Bogor sampai ditetapkan kejadian luar biasa KLB. Ada 223 siswa keracunan. Sragen juga 196 korban. Sleman 212 siswa keracunan. Dan di sana malah ditemukan bakteri berbahaya. Ada E. coli sama Staphylococcus. Ini kan bakteri yang sering jadi penyebab keracunan makanan serius. Iya betul, dan apa yang menurut saya menarik ya dari kacamata pakar pangan seperti Sri Raharjo dari UGM, rentetan kasus ini tuh nunjukin adanya kegagalan sistemik. Artinya gini, masalahnya itu bukan cuma insiden kecil-kecil terpisah, tapi udah di keseluruhan rantai proses programnya, mulai dari penyiapan bahannya, pengolahannya, sampai distribusinya ke anak-anak sekolah, semuanya ada potensi masalah. Nah, Sri Raharjo ini menyoroti beberapa titik kritis yang pengawasannya lemah banget. Misalnya soal batas waktu konsumsi makanan matang. Kan makanan matang itu idealnya nggak lebih dari 4 jam ya dikonsumsi. Nah ini sering lewat. Terus soal kualitas air yang dipakai masak, itu juga belum terjamin. Belum lagi audit rutin dan pelatihan buat penyedia makanannya. Itu minim sekali. Jadi ya, kayak membuka pintu lebar-lebar buat kontaminasi gitu. Jadi bukan sekedar oknum pemasok yang nakal ya, tapi lebih ke kerangka programnya sendiri yang mungkin belum matang gitu ya. Kalau dari kacamata kebijakan publik, ini gimana? Pandangan tadi diperkuat gak? Betul sekali. Joko Susilo dari Nalar Institute, dia melihat MBJ ini ibaratnya kayak janji politik yang besar, tapi prasyaratnya nggak cukup dipenuhi. Dia mengidentifikasi ada 4 kegagalan nih dalam siklus kebijakan program ini. Pertama, identifikasi masalahnya itu terlalu terpusat dari Jakarta aja gitu. Kurang banget melibatkan suara dan kebutuhan unik tiap daerah. Anda mungkin ingat kan, sempat ada penolakan di Papua. Mereka merasa, lebih butuh pendidikan gratis daripada program makan ini. Oh iya bener, jadi partisipasi lokalnya minim banget ya? Oke, itu yang pertama. Terus apa lagi? Nah, yang kedua, penyusunan agendanya itu terkesan dikebut. Nggak ada payung regulasi yang jelas, mekanisme akuntabilitasnya juga nggak kokoh dari awal. Ketiga, implementasinya tanpa standar yang jelas dan seragam. Ya buktinya tadi, ribuan kasus keracunan itu. Dan yang keempat, pengawasan sama evaluasinya lemah banget dari awal. Baru pada gerak setelah kasusnya meledak di mana-mana. Terlambat gitu. Waduh, 4 poin itu cukup telak ya. Nah, dengan berbagai kegagalan ini, pasti kan muncul pertanyaan soal tanggung jawab. Kalau dari sisi hukum nih, bisa nggak sih masyarakat atau korban kayak Najwa tadi itu nuntut? Gimana pandangan ahli hukum? Menurut Arif Maulana dari YLBHI, jawabannya bisa. Dia jelaskan bahwa kerugian yang dialami korban, baik material, kayak biaya pengobatan gitu kan, maupun imaterial ya, trauma psikologis lah ya, itu sudah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Dasarnya, pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita. Nah, ada 2 jalur utama yang bisa ditempuh. Oh, ada 2 jalur ya? Apa aja tuh? Pertama, class action. Ini gugatan hukum yang diajukan oleh sekelompok orang yang mengalami kerugian serupa. Tujuannya biasanya nuntut ganti rugi. Yang kedua, namanya citizen lawsuit atau gugatan warga negara. Nah, kalau ini tujuannya bukan minta ganti rugi materi, tapi lebih mendesak perubahan kebijakan supaya tata kelola programnya jadi lebih baik, lebih aman ke depannya. Kedengarannya sih ada jalan ya. Tapi apa ini jaminan bakal jadi solusi? Soalnya Arif Maulana sendiri juga mengingatkan, belajar dari kasus gugatan polusi udara Jakarta dulu, seringkali pemerintah, meskipun udah dinyatakan kalah sama pengadilan, nggak patuh sama putusannya. Ini kan jadi tantangan besar ya. Betul, dan ini membawa kita ke pertanyaan yang krusial banget sih.
Kenapa ya pemerintah kok kesannya enggan gitu buat ngerem dulu program ini, buat evaluasi total gitu. Padahal desakan kan kuat banget. Nah, Joko Susilo dari Nalar Institute tadi, dia melihat ada kemungkinan motif politik di baliknya. Mungkin ngejar target janji kampanye Pilpres 2024, sementara kalau kita dengar suara aktivis, mereka terus bilang, prioritas utama ya harusnya keselamatan anak dong. Jadi, kesimpulannya gimana nih buat Anda yang dengerin? Kita lihat ya, ada sebuah program dengan niat yang mungkin baik. Tapi pelaksanaannya di lapangan, justru menimbulkan masalah serius, penderitaan buat korban, dan pertanyaan besar soal akuntabilitas pemerintah. Ada jurang yang lebar banget antara klaim sukses dan realita keracunan yang dialami anak-anak kita. Iya, dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih untuk Anda bawa pulang. Kalau jalur hukum formal kayak gugatan aja masih menghadapi tantangan kepatuhan dari pemerintah. Terus mekanisme akuntabilitas non-hukum apa dong yang paling efektif? Mungkinkah tekanan publik yang lebih terorganisir? Atau pengawasan media yang nggak berhenti? Atau mungkin peran aktif masyarakat sipil ya dalam mengawal implementasi di lapangan? Ini jadi pertanyaan penting buat kita renungkan bareng-bareng demi memastikan program sebesar ini benar-benar aman dan ya bermanfaatlah buat generasi penerus bangsa kita.